Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ismi Hoironisha, kelas P2KB Karyawan dengan NIM 8412114007. Saya akan memperselesaikan tentang keseimbangan kurva ISLM dalam 12 menit. Kita simak bareng-bareng yuk. Pahami keseimbangan kurva ISLM dalam 12 menit. Yuk simak bareng-bareng. Pernah bingung cara kerja ekonomi dalam jangka pendek? Lalu bagaimana tingkat suku bunga naik, begitupun pendapatannya turun. Lalu bagaimana pemerintah menghadapi perekonomian dengan anggaran belanja. Nah, kita akan menyimak itu dalam IS model LM. Yuk simak bareng-bareng. Kita akan bahas pembahasan ini bersama-sama menjadi cara simpel dan mudah dalam 12 menit. Lalu, apa itu ISLM? ISLM adalah alat analisis perekonomian makro yang menjelaskan bagaimana tingkat pendapatan nasional dengan suku bunga dalam jangka waktu pendek. Nah, interaksi itu melalui dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Lalu, apa itu singkatan IS? IS itu adalah investment saving, yang artinya adalah hubungan antara investasi dan tabungan. Sedangkan LM adalah singkatan dari Liquidity Reference Money Supply, yang itu artinya adalah preferensi masyarakat terhadap sejumlah uang tunai dalam jumlah uang beredar di pasar. Nah, lalu kurva IS berasal dari mana? Kurva IS berasal dari pasar barang, yaitu di mana permintaan agregat itu terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan belanja pemerintah. Nah, jika suku bunga itu turun, maka biaya pinjaman pun menjadi lebih murah, sehingga investasi pun akan meningkat. Akibatnya, biaya permintaan barang dan jasa akan semakin banyak, sehingga pendapatan nasional pun akan meningkat. Nah, jadi kenapa kurva IS itu miringnya dari atas ke bawah? Dikarenakan semakin turunnya tingkat suku bunga, itu akan semakin tinggi output yang seimbang. Kita akan bahas kenapa kurva LM berasal dari mana. Kurva LM berbeda dari kurva IS. Kurva LM adalah pasar uang yang dimana masyarakatnya itu memegang uang untuk transaksi berjaga-jaga. Faktornya ada dua hal, yaitu dari pendapatan dan tingkat suku bunga. Jadi, jika pendapatannya itu naik, maka otomatis suku bunganya pun harus naik, karena itu yang menyebabkan seimbang. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan, dan itu juga semakin tinggi suku bunga, maka orang-orang akan lebih memilih menabungkan dalam bentuk obligasi, menyimpannya otomatis. Jadi, untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang yang seimbang, yaitu jika suku bunga naik, maka pendapatan pun harus naik. Nah, jadi kenapa kurva LM itu miring ke atas, di mana jika suku bunga naik, pendapatan pun harus naik agar yang dibutuhkan itu seimbang. Lalu kita akan membahas keseimbangan kurva ISLM. Kalau ISLM digabungkan dalam satu grafik, kita bisa melihat titik perpotongan mereka, yang dimana titik perpotongan ini disebut dengan titik keseimbangan. Jadi, titik perpotongan itu ada dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Sehingga di titik ini mereka sama-sama seimbang. Itu faktornya tidak ada tekanan terhadap perubahan suku bunga dan pendapatan nasional. Di titik ini kita akan tahu berapa pendapatan nasional dengan label Y dan berapa sikat suku bunga dengan label Y dalam jangka waktu pendek. Sehingga dalam kurva ini kita akan melihat di titik perpotongan itu ada titik di tengah, yaitu disebut dengan equilibrium, sedangkan di titik Y yaitu pendapatan nasional, yaitu di titik bentuknya itu horizontal ya, sedangkan di titik I itu adalah suku bunga yang dimana itu disebut dengan di lebar kurvanya itu adalah vertikal ya. Apa yang menggeser kurva IS dan LM? Kurva IS akan bergeser jika ada kebijakan fiskal, misalnya seperti ini. Pemerintah menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak. Nah, ini
akan mendorong permintaan agregat sehingga kurva IS akan bergeser ke kanan. Lalu sebaliknya, jika kurva LM itu akan bergeser jika ada kebijakan moneter. Contohnya seperti ini nih. Bank sentral menambahkan uang beredar. Lalu ini akan mempengaruhi suku bunga turun. Sehingga ini yang mendorong kurva LM akan bergeser ke kanan. Jadi yang menggeser kurva keseimbangan ini akan mengurangi dari output dan suku bunga. Sehingga kita sangat penting sekali terhadap kebijakan ekonomi ini. Seperti narasi animasi di atas. Lalu kita akan memberikan contohnya terhadap aplikasinya. Nah, misalnya nih, pemerintah mengeluarkan stimulus sebesar 100 triliun. Nah, permintaan agregatnya itu akan naik sehingga kurva IS akan bergeser ke kanan. Lalu, jika bank sentral menurunkan tingkat suku bunga dan menambahkan uang beredar, sehingga akan menurunkan kurva LM bergeser ke kanan. Nah, hasil akhirnya itu pendapatan nasional naik, tingkat suku bunga pun bisa naik, tetap atau turun tergantung kebijakan masing-masing. Nah, jadi kita akan paham terhadap keseimbangan ISLM, kita akan mengetahui seberapa pentingnya perubahan resesi, inflasi, dan ekonomi yang nyata. Nah, lalu saya akan membacakan contoh soal faktor-faktor yang mempengaruhi tentang IS. Contohnya seperti ini. Satu, perubahan angka pengganda adalah multi-investasi. Koefisien multiplier investasi dinyatakan sama dengan KL sama dengan 1/1 dikurangi B. Jadi fungsi IS-nya itu dinyatakan dengan Y sama dengan C0 ditambah 1/1 dikurangi B. Dikurangi 1/1 dikurangi B, dikurangi AI. Itu sukut bunganya. Lalu Y sama dengan 1/1 dikurangi B, buka kurung C0 ditambah 1/0 tutup kurung dikurangi AI. Y sama dengan KI, buka kurung C0 ditambah I0 ditutup kurung dikurangi AI. Nah, kita akan mengetahui contoh soalnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di layar. Diketahui fungsi tabungan S sama dengan negatif 150 ditambah 0,2Y. Lalu fungsi investasinya itu ditandai dengan L sama dengan 530 dikurangi 600I. Lalu pernyataannya adalah tentukan besar MPC dan besar KL dan fungsi IS. Lalu yang kedua adalah bila MPC berubah menjadi 0,75, tentukan besar KL dan fungsi setelah perubahan MPC. Yang ketiga adalah gambarkan kurva IS sebelum dan sesudah perubahan. Lalu pembahasannya kita akan simak bareng-bareng ya. 1. Besar MPS sama dengan 0,2 dan MPC-nya itu 1 seperti tadi dalam soal ya. MPS sama dengan MPC dikurangi B dikurangi 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Lalu kita masukkan rumusnya, itu rumusnya yang seperti tadi adalah KL sama dengan 1/1 dikurangi B sama dengan 1/1,0,8 sama dengan 5 hasilnya. Lalu kita masukkan fungsi SMPC sama dengan 0,8 dan nilai KL sama dengan 5 dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu kita pakai rumus yang kedua yaitu Y sama dengan KL buka kurung C0 ditambah 10 dikurangi AI. Nah, ini kita fungsikannya di sini. Y sama dengan 5 buka kurung 150 ditambah 350 ditutup kurung dikurangi 600I. Tutupin ya. Kita akan hitung Y sama dengan hasilnya adalah 3.400 dikurangi 3.000I. Yang kedua, bila MPC berubah menjadi 0,75. Kita pakai rumus yang ketiga yaitu KI sama dengan 1/1 dikurangi B sama dengan 1/1 dikurangi negatif 0,75 sama dengan 4 hasilnya. Yaitu fungsi S setelah perubahan MPC sama dengan 0,75. Dan nilai KL sama dengan 4 dapat ditentukan sebagai berikut. Kita pakai rumus yang ketiga yaitu Y sama dengan KL buka kurung C0 ditambah 10 buka kurung negatif dikurangi A1 ditutupin ya sama dengan kita masukin rumus-rumusnya KL 4 buka kurung C0 150 ditambah I0 adalah 530 dikurangi AI itu 600I.
Fungsi I setelah perubahan KL sama dengan, kita tambahin yang tadi di atas, 4Y sama dengan 2720 dikurangi 2400I. Kita lihat gambar kurva IS sebelum dan sesudah perubahan. Ini kurva IS-nya ya, kita bisa lihat di layar. Ketika MPC itu 0,8, setelah KI itu sama dengan 5. Jadi IS-nya Y sama dengan ini udah dihitung ya, seperti yang tadi, tinggal masukin aja 340 dikurangi 300I. Lalu setelah berubah itu MPC-nya berubah 0,75 sama dengan KI 4, IS-nya Y sama dengan 270 dikurangi 240I. Nah, ini seperti ini ya, gambar kurvanya bisa simak bareng-bareng. Lalu kita akan lihat faktor yang mempengaruhi perubahan LM. Ini ada contohnya, kita bacakan, kita bisa lihat di layar, yaitu permintaan uang transaksi dinyatakan dengan fungsi L1 sama dengan 0,20Y. Lalu permintaan uang untuk spekulasi dinyatakan dengan fungsi L2 sama dengan 400 dikurangi 200I. Lalu fungsi penawarannya uang itu adalah ME sama dengan 100 triliun. Tingkat bunga yang terjadi antara 5% sampai dengan 15%. Nah, itulah penjelasan saya tentang keseimbangan kurva ISLM. Dengan kita memahami kurva ISLM, kita akan mengetahui tingkat pendapatan nasional dan suku bunga, sehingga kita akan dapat memahami tentang berita ekonomi, BI, dan APBN negara. Nah, dengan menyimak ini, saya dapat memberikan manfaat kepada pemirsa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.